Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas satu buah TWS dari Viata, yaitu Airboom Pro 3. Yang mana untuk kali ini TWS ini hadir dengan membawa 5 buah varian warna barunya. Untuk yang pertama ini ada varian warna yang Sapphire Mint, kemudian Pink Pearl. Berikutnya ada yang Sierra Blue, kemudian Beige Sugar, dan yang terakhir adalah Salmon Dahlia, yang mana ini adalah unit yang akan kita bahas di video kali ini guys. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, dan kalau kalian perhatikan di sini terdapat satu buah fitur tambahan berupa gaming mode, yang mana ini tidak tersedia pada Airboom Pro 3 versi yang sebelumnya. Untuk isi dalam paket pembeliannya, di sini pastinya kalian akan mendapatkan satu buah charging case yang sudah magnetik pastinya, kemudian sepasang earbuds, dan untuk di bagian ini kalian akan mendapatkan satu buah kabel charger USB-A to USB Type-C, lalu dua buah ear tips tambahan, dan yang terakhir ini ada buku panduan manual pengguna yang pastinya bisa membantu kalian untuk mengenali spek dan juga fitur-fitur yang ada pada TWS Airboom Pro 3-nya ini. Oke, secara spek TWS ini bisa dibilang cukup affordable, mengingat di range harga 300 ribuan, TWS ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.1 yang bikin TWS ini jadi minim delay saat digunakan. TWS ini juga sudah support dengan kodek AAC dan memiliki fitur 14 sensor sentuhan pada kedua bagian earbudsnya. Misalnya sensor sentuhan seperti digunakan untuk volume up and down, play and pause, next and previous, penggunaan Siri atau Google Assistant, jawab atau menolak panggilan, dan yang paling baru, dengan menyentuh 3 kali pada bagian earbuds sebelah kanannya, maka akan secara otomatis beralih ke dalam mode gaming atau mode musiknya guys. Nah, secara desain saya suka dengan tampilan charging case-nya ini ya. Meskipun masih berbahan polikarbonat, tapi finishing dan look charging case-nya ini sama sekali nggak ngesanin kalau ini adalah TWS dengan harga 300 ribuan. Dan yang terpenting bobotnya ini ringan dan ukurannya cukup compact untuk dibawa-bawa ke dalam saku celana kita. Kalau kita lihat di sisi atas charging case-nya ini terdapat satu buah logo Viata, kemudian di sisi depannya terdapat satu buah lampu LED indikator, di bagian sisi bawahnya terdapat tulisan Airboom Pro by Viata seperti ini, dan untuk di bagian belakangnya ini terdapat satu buah port USB Type-C yang mana ini berfungsi untuk mengisi daya baterai daripada charging case-nya ini guys. Oke, sementara untuk mengkoneksikan kedua earbuds-nya ini juga terbilang cukup mudah dan cepat tentunya. Jadi kalian tinggal buka aja tutup charging case-nya ini, maka akan secara otomatis nama dari perangkat earbuds-nya ini yaitu Airboom Pro akan langsung terdeteksi ke dalam perangkat smartphone atau tablet yang ingin kalian koneksikan dengan si earbuds Airboom Pro 3-nya ini. Untuk kedua earbuds-nya ini diklaim Viata memiliki durasi playtime sekitar 8 jam. Sedangkan untuk total keseluruhan bersamaan dengan penggunaan charging case-nya ini, jadi memiliki total durasi playtime hingga sekitar 32 jaman. Dan memang dari pengalaman saya selama menggunakan earbuds-nya ini, untuk durasi penggunaannya bisa dibilang cukup awet karena digunakan dalam waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari persentase baterai 100%. Untuk keduanya hanya berkurang sekitar 30% aja pada tingkat volume penggunaan rata-rata di kisaran 60%. Ngomongin soal kenyamanan, jujur pastinya ini tergantung preferensi kalian masing-masing guys. Tapi menurut pendapat saya, fitting dari earbuds-nya ini terbilang cukup nyaman dan nggak bikin sakit telinga setelah digunakan berlama-lama. Dan misalnya ear tips yang terpasang ini dirasa kurang pas dengan ukuran telinga kalian, ingat ada dua ear tips bawaan tadi yang berukuran S dan L yang bisa kalian coba untuk disesuaikan dengan ukuran telinga kalian masing-masing nantinya. Oke, sekarang kita bahas soal bagaimana kualitas suara audionya. Menurut telinga awam saya, untuk karakter suara dari TWS ini bisa dibilang cukup ngebas. Separasi suara earbuds kiri dan kanan terdengar cukup baik. Suara vokal sedikit maju tapi masih cukup balance kalau kita dengarkan di volume 60-70%. Dipakai dengerin musik bergenre R&B soul atau alternatif pop gitu, clarity dan treble-nya masih cukup jelas terdengar kok. Dan kalau ngomongin soal latensi, saya rasa udah cukup rendah ya, karena dipakai saat streaming video di YouTube atau nonton film di Netflix. Sinkronasi antara suara audio dan gerakan mulut masih terlihat sama.
Sementara untuk sensitivitas sensornya ini terbilang cukup baik karena selama pemakaian bisa dibilang saya nggak pernah miss untuk bernavigasi melalui sensor sentuhnya ini. Dan meskipun sensor sentuhnya ini bisa dibilang sangat sensitif, saya tidak pernah tidak sengaja menyentuh bagian sensornya saat memasangkan kedua earbuds ini ke telinga saya, yang artinya fitur anti-accidental touch-nya sudah bekerja cukup baik. Nah, dari semua hal baik yang sudah saya sampaikan tadi, sayangnya TWS ini masih belum memiliki fitur Active Noise Cancellation atau yang biasa kita sebut sebagai fitur ANC, guys. Tapi walaupun begitu, Viata masih menyediakan fitur Environment Noise Cancellation ya pada Airboom Pro 3-nya ini. Yang mana ini akan sangat berguna saat kalian gunakan untuk menelpon, di mana suara bising di sekitar kalian akan dieliminasi agar suara kalian jadi lebih jelas terdengar. Cek 1, 2, 3, ini adalah hasil keluaran suara dari mikrofon Viata Airboom Pro 3-nya. Dan untuk hasil keluaran suaranya seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kualitasnya. Dan sekali lagi, ini adalah hasil keluaran suara dari TWS Airboom Pro 3 dari Viata. Oke, overall penilaian saya soal TWS Airboom Pro 3 ini bisa dibilang baik ya, dan saya cukup merekomendasikan TWS ini apabila kalian sedang mencari TWS terjangkau dengan fitur yang tergolong cukup lengkap, apalagi misalnya kalian suka dengan karakter suara audio yang ngebass gitu, yang mana TWS ini bisa dibilang cukup bisa memberikan experience yang baik untuk kalian miliki. Nah, jadi guys, cukup sekian dulu video review kita kali ini. Dan misalnya kalian tertarik untuk membeli TWS ini, seperti biasa link pembeliannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ini. Serta seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya, guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.